Shalom, salam damai sejahtera dalam Kristus. Sesuai anjuran dari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengurangi penyebaran COVID-19, GBI X Blessing meniadakan sementara ibadah di gereja hingga pengumuman lebih lanjut. Ibadah dapat dilakukan di rumah masing-masing. Melalui video ini, diharapkan jemaat dapat beribadah selayaknya menghadap kepada Tuhan Yesus Kristus dengan penuh sukacita. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, jemaat X Blessing yang dikasihi Tuhan. Kembali saat ini kita bersyukur karena pada tanggal 27 kita boleh beribadah walaupun secara online Tuhan. Tetap bersukacita saudaraku karena Tuhan melihat hati kita ya saudara. Mari saudaraku kita mulai ibadah kita. Kita akan naikkan satu pujian. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa, oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam
Penciptaku, inilah ungkapan hati kami Tuhan. Kami rindu untuk menyukakan hati-Mu Allahku. Tuhan yang sudah begitu luar biasa baiknya dalam kehidupan kami. Engkau menjadi sandaran hidup kami. Engkau yang menyertai senantiasa setiap langkah kami Tuhan. Engkau yang mencukupkan apa yang kami perlukan di dalam hidup ini. Tuhan. Walaupun kondisi saat ini negara kami dalam kesulitan, Tuhan, tapi kami percaya penyertaan-Mu, campur tangan Tuhan senantiasa ada kepada kami, anak-anak-Mu yang berserah kepadamu. Kami percaya Engkau menjadi pelindung bagi jemaat Blessing Tuhan. Engkau senantiasa yang menaungi kami, memimpin kami. Bahkan Engkau mencurahkan berkat-Mu bagi kami. Sehingga kami boleh Tuhan terus menjalani kehidupan ini. Karena Engkau campur tangan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan kami datang bersama seluruh jemaat Blessing. Untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Bapa, inilah kami Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya di dalam pimpinan-Mu Tuhan Yesus, pemimpin tertinggi kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan setiap apa yang kami naikkan Tuhan berkenan di hadirat-Mu. Karena dari hati kami rindu untuk menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Saudara, ada sukacita? Mari saudaraku, kita akan memuji Dia. Kalau kita memuji Tuhan kita, saudaraku, maka hati kita pasti merasakan sukacita yang luar biasa. Karena kita tahu Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena saya tahu, saudara tahu, semuanya tahu. Tuhan itu senantiasa peduli di dalam hidup kita. Mari saudaraku, saya ajak kita bangkit berdiri. Walaupun di rumah kita akan menaikkan satu pujian. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya. Karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud jadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya. Karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud
anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatan-Mu. Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatan-Mu. Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Saudara, Tuhan kita itu ajaib. Tuhan kita itu dahsyat. Tuhan kita itu maha pengasih. Saudara dan saya, kalau saat ini kita tetap ada di rumah masing-masing dalam kondisi sehat, semua karena campur tangannya. Dia menuntun langkah hidup kita. Dia menjadi sandaran hidup kita. Ya saudaraku, dia mengenali kita pribadi lepas pribadi. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita naikkan satu pujian. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung, di lembah, menyertai selalu, di lautan manusia, Kau mengenaliku, janji-Mu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung, di lembah, menyertai selalu, di lautan manusia, Kau mengenaliku, janji-Mu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan
kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku, tuntun sepanjang hidupku. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Sebentar firman Tuhan pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yan Iskandar. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang mengizinkan kita minggu ini kembali membahas firman Tuhan dalam ibadah minggu pagi. Saudaraku, kita harus tahu bahwa Tuhan itu senantiasa melihat hati seseorang, bukan mendengar perkataan manis dari seseorang, bukan melihat penampilan gagah perkasa seseorang, tubuh yang tinggi besar, bukan. Tuhan melihat hati, Tuhan melihat motivasi seseorang. Saudara yang kasih, kita akan membaca sebagai pembacaan yang pertama di 1 Samuel 16 ayat 6 sampai yang ke-7. Tapi mari sebelumnya kita akan berdoa dulu. Kami bersyukur Bapa, pagi hari ini kami boleh kembali membaca, membahas, mengupas firman-Mu, merenungkan dan melakukan. Biarlah kiranya Roh Kudus menolong kami semua, di bawah urapan Roh Kudus, baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik jemaat yang mendengarkan, semuanya di bawah urapan Roh Kudus dan memahami betul maksud dan kehendak daripada Tuhan. Terpuji Dikau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Haleluya. Tuhan melihat hati. Eliab ini orangnya tinggi besar. Dan bisa saja Samuel terpengaruh akan pilihan Allah yang pertama. Siapa itu? Saul. Tinggi besar. Dari leher ke atas kepalanya ini lebih tinggi dari orang kebanyakan. Itu adalah Saul. Mungkin Samuel berpikir ini tinggi besar, sama dengan pilihan Tuhan yang pertama. Belum tentu, saudara. Tuhan berkata, aku sudah menolaknya, ini tidak cocok, ini bukan pilihanku. Dan selanjutnya satu persatu masuk, sampai Daud yang masuk kelihatannya badannya tidak terlalu besar, kemerah-merahan pipinya, mungkin lebih cenderung cantik daripada ganteng ya. Kira-kira begitulah. Tapi itu yang Tuhan pilih dan suruh Samuel supaya mengurapi dengan minyak pengurapan sebagai seorang raja. Sekarang kita pikirkan, itu Daud itu luar biasa dikasih oleh Tuhan. Sekarang kita bertanya, mengapa Tuhan sayang kepada Daud? Pertama, sejak kecil Daud itu melekat pada Tuhan. Saudara, kemana-mana dia kalau nggak pakai kecapi, dia bawa suling. Dua alat bunyi-bunyian yang dia kuasai dengan sangat baik dan penuh dengan urapan. Saudara, dan sejak dia kecil menggembala, dia bawa suling itu, dia menyanyi memuji Tuhan. Sehingga kecapinya sangat terkenal waktu Saul kerasukan ya, oleh roh jahat.
waktu dia main kecapi, urapan kecapinya itu mendatangkan kedamaian bagi Saul. Sekarang kita membaca dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-10. 1 Samuel 18 ayat yang ke-10. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Daud main kecapi seperti sehari-hari. Jadi boleh dikatakan setiap hari Daud itu main kecapi. Ada apa? Memuji nama Tuhan. Dia bermazmur, dia memuliakan Tuhan. Jadi sejak kecil Daud ini intinya adalah melekat kepada Tuhan. Dia sangat menyenangkan hati Tuhan. Dan Daud ini juga seorang pemazmur yang paling terkenal. Banyak para pemazmur, ada Mazmur Asaf, ada mazmur lain-lainnya. Ya, tetapi Daud adalah pemazmur yang sangat dikenal dan menghimpun banyak mazmur dari lainnya juga oleh Daud ini. Yang kedua, Daud ini seorang pemberani sejak muda. Ya. Bagaimana dia waktu mengembalakan domba itu masih sangat muda umurnya. Tapi dia berani menghadapi beruang, singa yang mengganggu, yang menerkam domba. Ya, dia bunuh beruang, bunuh singa untuk melepaskan domba dari gigitannya. Saudara, jadi berani dalam hal yang benar. Kita juga orang-orang zaman sekarang ini, kita harus berani dalam hal apa? Berani dalam memberitakan Injil dimanapun kita perlu menyampaikan. Tapi dengan catatan, kita juga harus bijaksana. Jangan sembrono. Ya. Tapi dengan bijaksana, tapi kita berani menyampaikan kebenaran firman Allah. Yang ketiga, mengandalkan Tuhan. Seperti apa yang dikatakannya pada waktu orang Israel mau menghadapi Goliat, semuanya ketakutan, semuanya gemetar. Saul pun saminaon, ya, tidak berkutik apa-apa Saul, ya, karena gentar terhadap Goliat, seorang yang tinggi besar, seorang yang perkasa dalam berperang, yang terlatih, kata Saul. Saudaraku yang kasih. Nah, keberanian Daud itu sejak dari dia masih kecil. Nah, itu dia terus dengan demikian dia mengandalkan Tuhan. Ya, dikatakan pada waktu menghadapi Goliat itu, coba kita baca dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Haleluya. Aku datang dengan nama Tuhan. Kau boleh bawa pedang, boleh bawa tombak. Daud cuma bawa batu di kantongnya. Saudaraku yang kasih, tapi dia datang dalam nama Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Dia mengandalkan Tuhan, baik dengan perkataannya, baik dalam keberanian, baik dalam tindakannya. Jelas itu bukan hanya gombal, ya. Dan yang keempat, Daud rendah hati, mengakui kesalahan apabila dia ada kesalahan dalam hidupnya. Saudaraku yang kasih, pada waktu Nabi Nathan menegur dia bahwa Daud melakukan pelanggaran, kesalahan yang besar waktu dia membiarkan Uria terbunuh dan istrinya diambil, yaitu Bathsheba diambil sebagai istrinya. Daud ditegur oleh Nathan, Nabi Nathan. Saudara, apa yang dilakukan oleh Daud? Coba kita baca dalam 2 Samuel 12 ayat yang ke-13. 2 Samuel
12 ayat yang ke-13a. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Kita bandingkan dengan Saul ya. Ini Daud cuma berkata, aku berdosa kepada Tuhan. Tidak pakai alasan, aku memang salah, aku berdosa terhadap Tuhan. Tidak pakai, oh ini kambing domba aku akan persembahkan buat Tuhan, persembahan kepada Tuhan. Seperti Saul. Enggak, ya aku salah, aku sudah berdosa terhadap Tuhan. Luar biasa. Dia dengan rendah hati mengakui kesalahan. Padahal teguran Nabi itu luar biasa. Sambil menyebutkan hukuman-hukuman terhadap keluarganya. Sampai kepada keturunannya. Istri-istrinya akan dipermalukan, akan diperkosa di hadapan rakyat. Ya, di atas sotoh rumah. Saudaraku yang kasih, penghukuman yang luar biasa. Dan kau akan dikejar-kejar pedang. Dan seluruh keluargamu tidak terhindar dari pedang dan keturunanmu ini. Saudara yang kasih. Jadi kutukan luar biasa ya dari Tuhan. Hukuman lebih baik hukuman daripada Tuhan untuk Daud dan keturunannya. Tetapi Daud tidak membantah, dia mengakui dosanya. Ini sesuatu yang sangat menyenangkan, mendinginkan hati Tuhan yang panas. Kita bandingkan dengan Saul. Pada waktu Saul dicopot jabatannya, disampaikan oleh Samuel. Apa yang terjadi? Samuel emosi. Samuel minta supaya Raja Saul minta supaya Samuel tidak pergi meninggalkan dia. Saul emosi. Ya. Kemudian Samuel pada waktu dia berbalik untuk pergi meninggalkan Saul. Saul mencengkram puncak jubahnya Samuel. Sehingga dikatakan puncak jubahnya itu robek. Saudara, dia berani terhadap Nabi dengan sampai demikian rupa, yaitu Nabi Samuel. Dan selanjutnya dia juga pada waktu Daud melarikan diri dari Saul. Sampailah ke Nob di mana ada Nabi Ahimelech. Ya, Nabi Ahimelech. Saudara di Nob itu. Dan ada lagi nabi-nabi lain dan orang-orang yang melayani Tuhan sebanyak 85 orang. Lalu waktu itu karena Daud kelaparan, dia meminta roti sudah tidak ada. Yang ada adalah roti yang baru diambil dari persembahan untuk digantikan roti yang baru. Nah, akhirnya dikatakan kalau semua prajuritmu tidak mengalami, artinya dia bersih, kudus, bolehlah makan ini. Tidak kenal, tidak melakukan hubungan dengan wanita. Dan memang enggak gitu. Jadi akhirnya Daud menerima roti itu dan juga minta senjata yang kemudian pedang daripada Goliat yang diambil oleh Daud pada waktu itu diserahkan kembali kepada Daud. Itu saja. Padahal Ahimelech ini tidak tahu pergolakan politik di Yerusalem. Dia tidak tahu kalau Daud ini dikejar-kejar oleh Saul. Ahimelech sama sekali tidak tahu itu. Dia melakukan karena dia ditanya tentang apa yang rencana Tuhan, dia sampaikan. Karena dia tidak mengerti itu. Saudara, waktu Saul tahu kejadian itu, dia marah besar. Saudara, dipanggillah Ahimelech dengan orang-orang imam-imam atau pelayan-pelayan Tuhan yang lain. 85 orang. Nah, kemudian diadili oleh Saul dengan emosinya. Akhirnya dia suruh supaya bunuh 85 orang ini. Nabi-nabi, saudara.
Jadi bukan saja dia berani sampai robek jubahnya Samuel, tapi juga dia membunuh 85 orang nabi-nabi dan pelayan-pelayan Tuhan. Saudaraku yang kasih, bukan hanya itu, seluruh penduduk Nob, tempat Ahimelech tinggal itu, seluruh laki-laki, perempuan, kanak-kanak, maupun anak yang menyusui, semuanya, baik termasuk juga ternaknya lembu, keledai, domba, habis dibunuh Saul. Oh, hari itu habis penduduk itu seluruhnya. Saudaraku, bayangkan, karena teguran dari Nabi, dia sampai berbuat itu, ya, melawan penduduk, melawan nabi-nabi. Tapi sebaliknya, Daud, aku salah terhadap Tuhan, aku berdosa terhadap Tuhan. Jadi Tuhan sungguh melihat kerendahan hati Daud. Lalu kemudian, saudaraku yang kasih, Daud tidak serakah, Daud adil, Daud murah hati. Daud tidak serakah, adil, murah hati. 1 Samuel 30 ayat 22 sampai 25. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-22 sampai ke-25. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu. Katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka, istrinya, dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa, dan biarlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian. Dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita? Sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Puji Tuhan. Jadi waktu itu memang sebagian, yaitu sekitar 200 orang, tinggal di dekat tepi sungai Besor. Tidak ikut menyeberang karena mereka sangat kelelahan. Dan oleh Daud disuruh juga mereka itu menjaga barang-barang logistik. Jadi bukan hanya beristirahat, mereka menjaga logistik. Saudara yang kasih, yang sebagian menyerang untuk merampas kembali yang telah dirampas oleh musuh, yaitu anak, istri, kambing, domba, segalanya itu dirampas kembali dan musuh dikalahkan. Waktu membawa jarahan itu, maka ada orang-orang yang jahat, yang orang-orang yang tidak benar yang ada di pasukan Daud itu. Ya, tentu saja ada yang baik, ada yang jahat. Dan orang-orang yang jahat ini berkata, sudah yang tinggal di tepi sungai Besor itu jangan dikasih apa-apa selain memang hak mereka, yaitu istri, anak mereka yang sudah dibebaskan, itu saja. Harta, jarahan, gak usah. Mereka toh tinggal di sini. Jadi di sini Daud tidak sepakat. Dia berkata, salah. Jangan berkata begitu. Apapun yang saat ini mereka yang baik yang berperang maupun yang menjaga barang, itu bagiannya sama. Dan itu akhirnya menjadi undang-undang Israel sampai sekarang dikatakan. Jadi baik yang berperang maupun yang menjaga barang-barang logistik, itu kalau dapat jarahan, ya dibagi.
rata. Daud artinya juga seorang yang adil. Dan Daud ini tidak serakah. Kan kalau misalkan ada yang protes, kalau dia serakah, oh ya, jadi toh bagian mereka jadi lebih banyak daripada bagi-bagi dengan 200 orang pasukan yang tidak ikut berperang itu. Saudara, nah, tapi Daud murah hati. Ya. Kenapa saya katakan juga bukan saja tidak serakah, tapi murah hati. Daud juga berbagi-bagi kepada teman-temannya, kepada tua-tua yang dia pernah singgahi. Dia bagi-bagi itu harta kekayaan, tidak dikuasai sendiri. Kita dengar pembacaan ini dalam pasal yang ke-30 ayat 26 sampai 31. 1 Samuel 30 ayat yang ke-26 sampai ke-31. Ketika Daud sampai ke Siklag, dikirimnyalah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya, dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan, yakni kepada yang di Betel, kepada yang di Ramot, di tanah selatan, kepada yang di Yatir, kepada yang di Arur, kepada yang di Sifmoa, kepada yang di Esdemoa, kepada yang di Rakhal, kepada yang di kota-kota orang Yerahmeel, kepada yang di kota-kota orang Geni, kepada yang di Horna, kepada yang di Bor Asa, kepada yang di Atah, kepada yang di Hebron, dan kepada segala tempat di mana Daud dengan orang-orangnya mengembara. Jadi sengaja saya suruh baca, mungkin agak membosankan, yang di sini, yang di sini, yang di sini. Tapi maksud saya adalah supaya kita mendengar berapa banyak kota-kota yang disinggahi oleh Daud. Yang di sana ada tua-tuanya, ada sahabatnya, itu dikasih, ya, dikasih persembahan-persembahan, dikasih itu jarahan-jarahan, dibagi-bagi dengan royal sekali. Banyak sekali kita dengar kemana dia. Itu sebetulnya tidak wajib bagi Daud, tetapi Daud melakukan itu dengan sukacita. Dia tidak serakah, dia murah hati. Bukankah lebih baik memberi, lebih berkat memberi daripada menerima? Itu firman Allah, saudara. Itulah kesenangan Tuhan. Dan Daud itu, kalau dia berperang dan banyak sekali musuh yang dikalahkannya, itu negara mana rampasan, baik juga upeti, pemberian-pemberian daripada raja-raja yang ditaklukkan, berupa emas, perak, tembaga, semuanya dikhususkan Daud untuk rumah Tuhan. Royal sekali Daud, ya. Jadi dia tidak menghendaki itu menjadi haknya dia, tapi dikhususkan bagi Tuhan, dikatakan. Jadi banyak sekali harta benda yang disediakan oleh Daud untuk pembangunan rumah Tuhan yang akan diselenggarakan oleh Salomo. Saudaraku yang kasih, bahkan dari perbendaharanya sendiri dia keluarkan emas perak itu tidak terhingga, saudara. Inilah Daud luar biasa. Saudara, kalau Daud melihat bagaimana Tuhan melihat Daud, bagaimana dia begitu royal, dia tidak terpaku, dia tidak terfokus kepada hartanya. Karena firman Tuhan berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi bagi orang yang mengejar-ngejar harta, kita boleh jadi kaya. Gak ada larangan untuk jadi kaya. Tetapi yang tidak boleh adalah kita terfokus untuk mencari kekayaan itu dengan berbagai cara. Saudara kasih, karena itu Tuhan sangat sayang kepada Daud. Oh haleluya. Luar biasa perjanjian Tuhan kepada Daud. Bahkan mengokohkan kerajaan Daud. Kita tahu bintang segitiga bolak-balik jadi segi 6.
itu adalah bintang Daud. Ya. David Star itu berkibar jadi bendera Israel sampai hari ini. Jadi kerajaan Daud itu bukan hanya janji dalam Alkitab, tapi sampai hari ini pun bintang Daud tetap berkibar. Bahkan kerajaannya kekal selama-lamanya melalui Tuhan Yesus Kristus yang disebutkan anak Daud. Saudara, biarlah apa yang kita dengar tentang karakter Daud, banyak lagi karakter-karakter baik daripada Daud, tapi tidak semuanya saya utarakan pagi hari ini. Tapi yang penting adalah kita meresap menerima firman ini. Kita menerima teladan-teladan Daud. Mau hidup seperti Daud, belajar seperti Daud. Kenapa Daud? Daud adalah orang yang salah besar di hadapan Tuhan. Dosanya besar. Tapi Daud mau minta ampun kepada Tuhan. Ya. Jadi dengan contoh Daud ini, seperti juga kita nih seringkali daging kita lemah, ya, seringkali kita jatuh dalam kesalahan. Tetapi kalau kita mau bereskan kepada Tuhan, Tuhan mengampuni kita. Jadi artinya Daud dengan kita itu tidak jauh-jauh, ya. Nah, saudara yang kasih, ikutilah teladan Daud. Bagaimana sejak kecil Daud melekat kepada Tuhan, banyak memuji Tuhan, bermazmur memuliakan Tuhan, berani sejak muda dalam kebenaran, ya, dan membela nama Tuhan. Goliat berbuat demikian tidak betul. Daud marah karena Goliat menghina nama Tuhan. Dan biarlah kita juga mau mengandalkan Tuhan, ya, dalam segala perkara. Dalam menghadapi permasalahan, kita menghadapi dalam nama Yesus. Saudara yang kasih, menghadapi kesulitan ekonomi dalam nama Yesus, menghadapi masalah penyakit-penyakit, ya, COVID-19 saat ini dalam nama Yesus. Kita bersandar kepada nama atas segala nama itu, saudara. Dan biarlah kita menghargai orang yang lebih tua dari kita, lebih senior dari kita, seperti Daud juga. Tidak mau dia menyentuh Saul. Oh, luar biasa kalau kita paparkan banyak lagi sifat Daud yang sangat baik, saudara. Tapi yang penting kita sekarang teladani itu. Dan kita juga melakukan. Daud yang rendah hati, mengakui kesalahan. Oh, haleluya. Saudaraku yang kasih, dan Daud tidak serakah. Daud adil, Daud murah hati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan. Biarlah lebih jauh Roh Kudus berbicara dalam hati kami sekalian. Supaya firman yang kami dengar, kami lakukan, kami meneladani hal-hal yang baik yang ada pada Daud. Supaya bukan hanya Daud, tapi kami pun menjadi kesayangan Allah. Terima kasih Bapak, terima kasih kesempatan ini yang telah Kau berikan buat kami. Ya Tuhan, biarlah Kau lindungi semua jemaat, baik keluarganya juga. Jauhkan dari sakit penyakit. Kami juga berdoa supaya COVID-19 segera berlalu dari negara ini. Demikian juga Tuhan, Engkau berbelas kasihan sehingga juga ekonomi negara ini dipulihkan dengan luar biasa. Sehingga dunia melihat kagum, ajaib terjadi karena Engkau berbelas kasihan buat bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan tetap ada semangat, ada sukacita pagi hari ini. Walaupun kita tetap ibadah di rumah, tetapi pujian, penyembahan dan firman Tuhan sangat memberkati kita semuanya.
Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Yan Iskandar adalah tentang kehidupan Raja Daud. Raja Daud adalah seorang raja yang pertama tadi Om Yan menyampaikan tentang dia ada raja yang hidupnya dekat, melekat kepada Tuhan. Dalam hidupnya penuh pujian, penuh penyembahan kepada Tuhan. Ya, karena setiap kali dia sebelum menjadi raja, dia sudah rajin memuji Tuhan. Walaupun dia mengembalakan kambing domba milik ayahnya, tetapi dia selalu membawa kecapi, bawa seruling untuk memuji Tuhan di dalam pengembalaan. Dan juga Raja Daud bicara tentang dia berani melakukan yang benar. Dia selalu hidup di dalam kebenaran, mengikuti arahan Tuhan, tuntunan Tuhan kepada Daud. Dia selalu melakukan yang benar. Ini adalah tugas kita. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka kita harus berjalan menjadi terang Tuhan. Kita boleh memberitakan Injil di dalam kebenaran ini, kita menyampaikan kebenaran Tuhan melalui hidup kita. Kita akan menjadi terang, orang yang hidupnya di dalam kegelapan akan mendapat terang Allah. Dan yang ketiga tadi Om Yan bicara tentang dia berani mengandalkan Tuhan. Ya, walaupun di dalam menghadapi Goliat sekalipun, dia maju dengan nama Allah. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Ya, karena Allah menyertai Daud. Dan yang keempat, Daud adalah dia seorang raja yang sangat rendah hati. Ya, dia sangat rendah hati. Dia berbuat dosa, ditegur oleh Nabi Nathan. Dia sungguh-sungguh tersungkur di bawah kaki Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan, mengakui dosanya. Dia minta ampun. Yang kelima, Raja Daud adalah seorang raja yang murah hati. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah sebabnya di dalam hati Daud ini dia penuh kemurahan. Ya, dia tidak semua apa yang dia miliki itu ya jarahan-jarahan yang dia miliki, ya, tapi dari musuh-musuhnya yang sudah dikalahkan, dia mendapatkan harta begitu banyak, tetapi dia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Oleh sebab itu mari kita sungguh-sungguh hidup seperti Raja Daud ini. Ayo kita melakukan firman Tuhan seperti yang Om Jan sampaikan, ada 5 hal itu. Ayo kita sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, tetap semangat ya. Minggu depan sebelum saya tutup dalam doa, minggu depan ya tetap ibadah di rumah dengan sukacita dan tetap semangat pada tanggal 4 Oktober 2020. Puji Tuhan. Ayo kita bersyukur, kita berdoa. Puji Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu, Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang penuh kemurahan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau ada dalam hidup kami. Ajar kami terus mencari Engkau Tuhan dalam hidup kami. Kami mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Biar hidup kami melekat kepadamu seperti Raja Daud Tuhan. Dan kami percaya kalau hidup kami dekat kepadamu, Kau ubahkan hidup kami, Kau barui hidup kami. Dan kami percaya Tuhan menuntun hidup kami untuk kami terus maju dalam kemenangan. Karena Tuhan selalu memberi kami kemenangan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Yan Iskandar Tuhan, yang sudah menyampaikan firman-Mu. Urapi terus hamba-Mu, pakai hamba-Mu, dan terus Tuhan memberikan kesehatan prima buat Bapak Pendeta Yan Iskandar, juga buat Ibu Erna Tuhan. Kau berikan kesehatan prima, Kau lindungi Tuhan. Keluarga besarnya juga lindungi Tuhan, dijauhkan
dari semua virus COVID dan semua virus apapun. Tuhan memberkati anak cucunya dalam berkat-Mu yang melimpah Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, Engkau memberkati jemaat Ek Blessing Tuhan. Kami percaya bahwa hidup anak-anak-Mu dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan, Engkau sangat memperhatikan umat-Mu ini Tuhan. Dalam hidup umat-Mu yang berseru-seru kepadamu, yang hidup dekat dengan Engkau, kami percaya Engkau memperhatikan umat-Mu dan Engkau memberkati umat-Mu, Engkau membawa umat-Mu naik Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati ekonomi jemaat Ek Blessing. Tuhan, Engkau membawa naik, Engkau memberkati seluruh keluarga besar Ek Blessing. Engkau berkati dengan berkat-Mu yang melimpah Tuhan. Kami percaya berkat itu datangnya daripada-Mu Tuhan. Engkau bukakan tingkap-tingkap langit Tuhan untuk memberkati umat-Mu Ek Blessing Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini. Biarlah pagi hari ini Tuhan, Engkau memberkati jemaat Ek Blessing. Kalau pagi hari ini mereka membawa persembahan mereka ke dalam rumah Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Tangan-tangan mereka yang memberi persembahan Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan berkat-Mu yang melimpah Tuhan. Kami percaya Engkau melipat gandakan berkat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur Engkau juga memberkati anak cucu daripada jemaat-Mu Tuhan. Berkati anak cucu kami, biarlah mereka perkasa di muka bumi ini. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Mereka akan Kau pakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Mereka makin cinta Tuhan, makin mengenal Tuhan. Dan mereka akan menjadi saksi-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, Engkau terus membawa pertumbuhan kerohanian dari jemaat Ek Blessing. Terima kasih Bapa. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau dan tinggal di dalam hidupmu. Dan memberkati hidupmu pada waktu engkau masuk dan memberkati hidupmu pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Terimalah berkat dari Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Puji Tuhan, saudara, sampai bertemu minggu depan dalam ibadah online. Tuhan Yesus memberkati.